fikih kan ada dua mazhab nih, antara yang membolehkan dengan tidak membolehkan. Ya, beli di lembaga keuangan syariah ya, yang jelas-jelas terawasi lah. Yang terawasi aja nggak aman. Yang diterima 10 juta, ternyata yang dibayar 10.200.000. Maka si penjual tidak selesai kewajibannya setelah dia mendapatkan uang. Jadi seorang trader ke SOTS, mungkin dia melakukan margin trading, short selling, kalau nggak komitmen. Apalagi di luar itu ya gitu. Baik, syukran Ustaz. Ini sudah cukup dalam nih pertanyaannya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ada yang japri nih. Ketika kita berjualan online dan sebagai reseller, kadang sistemnya ada yang komisi, ada juga yang sistemnya selisih dari harga atau margin. Ini maksudnya mungkin pendapatan resellernya, Ustaz. Apakah sistem komisi dalam konsep reseller diperbolehkan, Ustaz? Ustaz, apa aja tadi? Komisi, satu lagi apa? Selain komisi. Jadi kalau kita sebagai reseller, biasanya kan pendapatan reseller ada dua, Ustaz. Ada yang sistemnya komisi, jadi misalnya mungkin kalau jual sekian, komisi sekian persen. Atau ada juga yang mungkin sistemnya margin, selisih harga. Jadi dapat modal sekian, dijual sekian gitu. Nah itu apakah boleh, Ustaz, yang terkait yang komisi tadi? Kalau komisi itu berarti tetap saja ya? Atas setiap penjualan udah Biasanya fee-nya udah Ustaz, ditentukan di muka ya? betul, Ustaz, biasanya. Jadi Begitu ya? kalau jual ini kamu dapat 10% dari saya atau 20% dari saya gitu. Itu komisi saja? Ya, seperti itu mungkin maksud pertanyaannya, Ustaz. Iya, ya. Kalau yang tadi yang selisih harga yang kedua, contohnya apa, Ustaz? Jadi mungkin misalnya dia jual baju, Ustaz, modalnya mungkin 100.000 dari suppliernya gitu, dan dia mungkin jual 150.000, berarti dia jual dapat marginnya atau keuntungannya 50.000 gitu. Iya. Terus terang saya belum bisa membedakan secara ini nih antara kalau yang kalau dalam fix, Ustaz, mungkin ya. Maksudnya gini, ya? kalau komisi mungkin pakai persentase, Ustaz, biasanya, Ustaz. Oh, kalau komisi persentase ya, Ustaz ya? Ya. Harganya udah ditentukan sama pabriknya yang punya barangnya mungkin baru. Kalau yang satunya lagi mungkin harganya ditentukan sama resellernya tadi. Oh gitu. Iya. Baik, Ustaz. Berarti kalau kita ilustrasikan, misalnya saya supplier, resellernya Ustaz Dwi. Berarti kalau komisi itu berarti dari saya sebagai supplier sudah ditentukan harga HP itu 5 juta ya. Misalnya gini, Ustaz. Nanti Ustaz bilang ke saya komisinya misalnya 10% kalau ngejual satu produk gitu. Oh begitu ya, betul. Tapi kalau yang opsi kedua berarti ini Ustaz Dwi dari silakan jual. Berarti nanti keuntungan Ustaz Dwi ini dari penjualan tidak ditentukan ya oleh saya gitu ya, harganya ya. Betul, gitu ya, Ustaz ya. Iya. Nah, coba saya raba-raba dulu, Ustaz ya. Pas nggak nih teorinya nih. Jadi kalau dalam fikih sepertinya yang saya tangkap nih dua-duanya memang jual jasa, kelompoknya jual jasa. Cuman jual jasa ini pendapatannya itu kan fee. Nah, fee itu boleh berbentuk nominal, layaknya para karyawan di perusahaan, di mana per bulan dapat sekian. Nah, itu fee. Nah, tapi ada juga berbentuk prosentase dari hasil penjualan. Ada juga dalam bentuk kayak konsinyasi. Jadi ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah melakukan ini barang jual, pokoknya dari saya 150.000. Silakan jual berapa aja. Kelebihannya buat reseller. Nah itu juga kategorinya fee, tapi bukan goror. Jadi dari si penjualnya sudah clear. Mungkin seperti kalau di Depok banyak jualan rumah kayak begini nih, karena pembeli jarang ya akhirnya si developer ini berperan ganda sekarang, selain penjual juga nyariin ya. Nah kalau dari sisi itu, kalau menurut saya dua-duanya boleh, Ustaz. Jadi dua-duanya itu fee. Misalnya kalau di
dikaitkan dengan rumusnya, berarti fee itu boleh disebutkan nominalnya, juga boleh berbentuk prosentase, atau bahkan tidak disebutkan. Tidak disebutkan, itu dari saya 150.000, silahkan jual. Nanti kelebihannya buat reseller. Begitu Ustaz, mungkin yang bisa saya jawab tentang rumusnya ya. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Semoga bisa terjawab dari pertanyaannya. Yang berikutnya Ustaz, tentang cicil emas di online marketplace, Ustaz. Gimana Ustaz hukumnya? Atau arisan emas? Boleh nggak? Iya, ini kan dua hal yang berbeda Ustaz ya. Cicil emas dengan arisan emas ya. Kalau cicil emas memang kalau di fikih kan ada dua mazhab nih, antara yang membolehkan dengan tidak membolehkan. Di fikihnya ya, yang tidak membolehkan ya berkesimpulan bahwa emas itu alat pembayaran. Sehingga dia harus tunai, saat tidak tunai menjadi riba. Bagi yang berkesimpulan bahwa emas itu adalah komoditi seperti DSN, MUI ya, dan otoritas seperti Bank Indonesia, maka beli emas rupiah dengan emas, pertemuan rupiah dengan emas itu boleh tidak tunai karena yang dibeli adalah komoditi layaknya komoditas yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Kesimpulan yang pertama ini menurut fatwa DSN, otoritas juga beli emas secara angsur, cicil, tangguh itu diperbolehkan. Nah, yang kedua, karena yang dibeli online memang harus dipastikan ada jangan sampai fiktif atau bodong karena online kan ya. Nah, jadi walaupun beli emas itu boleh tidak tunai, tapi yang perlu dikelirkan ini emasnya emang ada. Jangan sampai kita beli, benar beli, tapi emasnya belum ada, nggak ada stoknya. Nanti pada saat kita tagih mau cetak fisik, baru tuh tergopoh-gopoh marketplace beli. Nah itu berarti memang transaksi di awal tuh bodong semuanya, bodong semua. Nah kalau yang kami buat fiturnya di BSI, di Bank Syariah Indonesia, di BSI itu mungkin yang sempat di BSM ya, BSI itu ada fitur namanya nabung emas. Nah nabung emas yang dibuat di BSI itu, BSI punya stok emas di Antam. Pada saat kita buka mobile banking BSI, itu ada e-mas, strip emas gitu. Nah, itu bisa beli baik berpakai harga atau timbangan. Belinya tuh beli tunai karena stok emas sudah tersedia. Nah, setelah dibeli, itu ada opsi cetak fisik di cabang terdekat. Itu cetak fisik itu dulu permintaan Dewan Pengawas Syariah untuk membuktikan bahwa emasnya itu nggak bodong gitu, memang ada. Dan selain cetak fisik bisa ditransfer sesama pemilik rekening emas ya, atau dijual dan lainnya. Jadi mungkin ada dua rambu-rambu ya saya. Walaupun boleh, tapi memang harus ada emasnya. Nah, kalau saya sih merekomendasikan ya yang jelas-jelas itu tempat kalau mau beli ya beli di lembaga keuangan syariah ya, yang jelas-jelas terawasi lah. Yang terawasi aja nggak aman, apalagi yang bukan lembaga keuangan syariah. Demikian, Ustaz. Oh ya, arisan emas ya, Ustaz ya. Nah, arisan emas ini, yang kedua arisan emas. Jadi arisan emas ini memang batasannya adalah satu. Jadi yang dibayar itu sesuai dengan nominal yang dipinjam, itu aja. Jadi kalau kita arisan uang kan mudah ngukurnya ya. Jadi kalau setiap kali putaran itu yang diterima adalah 10 juta, maka begitu pula yang dia bayar nanti ujungnya harus 10 juta. Nah, kalau arisan emas kan selesai di uang ya. Pada saat dia dikonversi menjadi emas, nah jangan sampai yang diterima 10 juta ternyata yang dibayar 10.200.000 karena ada kenaikan harga emas di bulan berikutnya. Itu yang nggak boleh tuh. Yang nggak boleh. Jadi arisan emas boleh selama kewajiban tiap peserta arisan itu sama. Jadi yang diterima dengan yang dibayar samalah. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini harus perhatikan nih rambu-rambunya nih, penting tadi. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini cukup sering terjadi nih kayaknya. Izin bertanya, Ustaz, jika penjual dan pembeli adalah satu orang yang sama, apa hukumnya? Misalnya,
saya membuka open PO untuk nasi Jumat yang dibagikan ke fakir miskin. Dengan saya juga yang menyediakan makanan jadinya. Gimana hukumnya, Ustaz? Ya, Zat. Ini sudah saya tayangkan juga di Koran Republika ya, Oh, Masya Allah. 3 minggu yang lalu. Jadi ada 3 rambu-rambu nih. Yang pertama adalah harus jelas bahwa ada 2 transaksi. Yang pertama jualan, yang kedua menyalurkan sedekah orang. Menyalurkan sedekah orang. Jadi jadi saya penjual pada saat yang sama saya bersedia menyalurkan sedekah. Nah, kenapa perlu rambu-rambu? Karena sedekah menjadi alat marketing. Karena berharap dengan sedekah orang jadi banyak beli ya. Karena menjadi sedekah gitu. Menjadi sedekah. Yang kedua si penjual mampu untuk menyalurkan sedekah. Jadi karena sedekah Jumat, maka si penjual tidak selesai kewajibannya setelah dia mendapatkan uang 20.000 per nasi kotak. Nggak selesai di situ layaknya penjual biasa, tapi setelah nasi kotak itu terdistribusikan sesuai dengan amanah si pembeli. Pembeli kan pembeli donatur, penjual distributor sedekah gitu. Itu mungkin Ustaz, 2 hal Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya itu kan kalau misalkan kalau di saham syariah itu kan ada online trading syariah. Jadi kalau kita membeli saham yang bukan syariah itu kan ditolak tuh langsung kalau kita pakai akunnya tuh akun syariah. Nah, kalau akun reguler itu jadi waktu kita mau beli itu saham yang non syariah itu bisa juga kita beli kalau menggunakan akun reguler gitu. Ini maksudnya sudah ini enggak ya pakai SOTS enggak? Syariah online trading syariah. Kalau yang syariah kan pakai SOTS ya Ustadz ya. Jadi hanya bisa membeli akun syariah. Nah, ini kalau akun reguler itu semuanya Ustadz. Jadi yang saham syariah ada, yang saham yang non syariah juga ada. Nah, cuman kalau misalkan saya menggunakan akun reguler nih, cuman saya udah punya komitmen, saya mau beli yang syariahnya doang nih, itu boleh nggak? Ini kalau yang saya dapat info ya Pak Arif, memang saat ini walaupun dari sisi fikih ada teorinya bisa iya bisa tidak, tetapi sekarang ini yang diperkenankan itu melalui SOTS. Jadi dia masuk ke kamar yang di dalamnya hanya saham-saham syariah. Karena bahkan walaupun di SOTS juga nggak jamin juga tuh. Jadi seorang trader ke SOTS mungkin dia melakukan margin trading, short selling kalau nggak komitmen. Apalagi di luar itu ya gitu. Nah jadi yang saya pahami dari para praktisi pasar modal syariah memang sekarang itu harus melalui SOTS. Mungkin alat aja sih memitigasi gitu Pak. Gimana Pak Arif? Oke Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz yang boleh nggak Pak Dwi? Silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Silakan. Boleh ya. Mumpung ketemu. Ini Ustaz, kan sekarang lagi marak juga crowdfunding Ustaz. Jadi kayak patungan, usaha, misalkan usahanya 1 miliar nih. Terus kita patungan tuh sejuta gitu. Dan juga yang crowdfunding properti juga, misalkan ada kosan, ada rumah gitu, yang kosannya udah terisi penuh tapi sama pemiliknya dijual. Nah, kita juga bisa patungan gitu. Misalkan 1 juta, ada yang ikut tuh ada banyak lah. Nah, cuman dan itu juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder Ustaz. Ada di kayak modal saham juga sama. Cuman bedanya kalau yang crowdfunding properti ini baru bisa diperjualkan di pasar sekunder kalau jangka waktunya tuh udah mulai dari setahun gitu. Nah, pertanyaan saya kan kalau di
saham syariah itu kan ada SOTS tadi Ustaz ya. Jadi misalkan Ya. oh ini saham syariah ini enggak. Nah, kalau yang crowdfunding ini gimana Ustaz? Apakah sudah ada ketentuan dari DSN MUI-nya Ustaz? Karena kita kan Belum, nggak Wan. juga dalam belum ya. Nah, itu Belum boleh ada. nggak Ustaz kalau misalkan saya mau ikut gitu misalkan ada yang ada platform yang crowdfunding properti gitu. Ini ada kontrakan nih 1 miliar nih. Yuk kita patungan gitu. Nanti setiap bulannya kita ada dikasih dividen tuh hasil dari orang-orang yang menyewa gitu Ustaz. Boleh nggak gitu? Terima kasih. Iya, Terima kasih Pak Dwi. Enggak, makasih Pak. iya. Baik. Mungkin memang pertanyaannya kalau saham syariah kan memang ada sistemnya ya. Jadi saham apa yang kita beli memang di kebunnya hanya kebun syariah gitu. Jadi ada tracknya, ada sistemnya gitu. Nah, kalau di luar sistem itu apakah aman? Itu mungkin pertanyaannya. Padahal banyak nih rambu-rambu yang harus kita penuhi nih. Kira-kira misalnya saat yang patungan itu 10 orang, siapa pengelolanya, bagaimana pembagian keuntungannya, atas dasar apa. Nah, itu kan ada kaidah-kaidah bagi hasilnya tuh. Nah, kira-kira itu bisa diterapkan nggak gitu? Di tengah seperti inilah kondisinya ya, jarak jauh, pakai gadget gitu ya, underlying asetnya juga nggak kelihatan. Itu mungkin pertanyaannya. Kalau menurut pengalaman di SOTS yang syarat juga ya, ada spekulasinya ya, margin tradingnya, apalagi di luar sih. Kalau menurut saran saya sih tinggalin aja lah. Jadi kita pilih yang clear, yang jelas-jelas aja lah gitu. Demikian Pak Arif. Ya. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nggak ada masalah, Sar. Jadi itu potret akadnya namanya jual beli salam ya. Kesimpulannya adalah si pihak yang menyewakan, si pembeli kos-kosan itu berhak untuk mendapatkan full fee selama masa sewa tersebut. Barang-barang yang dibeli secara inden tadi itu harus ada klausul pada saat